Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah fenomena besar sedang terjadi di depan mata kita. Baru-baru ini, lembaga riset internasional terkemuka, Pew Research Center, merilis data yang mengguncang peta demografi agama dunia. Antara tahun 2010 hingga 2020, sebuah tren besar terungkap. Islam secara resmi menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Angkanya tidak main-main. Umat muslim bertambah sebanyak 347 juta jiwa hanya dalam satu dekade. Jika kita bandingkan, angka pertumbuhan ini lebih besar daripada gabungan pertumbuhan seluruh agama lain di dunia. Kini, proporsi penduduk muslim global melonjak menjadi 25,6%. Artinya, 1 dari 4 penduduk bumi adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa? Apa yang membuat Islam begitu magnetis di tengah dunia yang semakin sekuler ini? Untuk memahami kebangkitan Islam, kita harus melihat apa yang terjadi pada kelompok agama lain, khususnya kekristenan. Studi yang sama menyebutkan bahwa meskipun Kristen masih menjadi kelompok terbesar secara jumlah, mereka kehilangan pengaruh secara persentase global. Umat Kristen turun 1,8 poin persentase dalam periode yang sama. Mengapa ini terjadi? Ternyata ada krisis internal. Banyak penganutnya di Barat mengalami apa yang disebut disonansi kognitif. Mereka kesulitan memahami doktrin yang kompleks seperti konsep Tritunggal. Sebuah survei menunjukkan bahwa hanya 16% umat Kristen di Amerika Serikat yang benar-benar memahami doktrin dasar mereka sendiri. Banyak yang merasa bahwa agama mereka tidak lagi koheren secara logika. Akibatnya, banyak yang keluar atau murtad tanpa ada yang masuk menggantikan. Dari 100 orang yang dibesarkan secara Kristen, 17 orang pergi dan hanya 5 orang yang masuk. Ini adalah kerugian bersih yang sangat besar. Banyak pengamat Barat mencoba menyederhanakan fenomena ini dengan alasan angka kelahiran. Memang benar, rata-rata wanita Muslim memiliki 2,9 anak, dibandingkan non-Muslim yang hanya 2,2. Namun, angka kelahiran bukanlah satu-satunya faktor. Kekuatan utama Islam terletak pada tingkat retensi atau kesetiaan penganutnya. Data menunjukkan bahwa dari 100 orang Muslim, 95 hingga 99 orang akan tetap memeluk Islam sepanjang hayat mereka. Mengapa? Karena Islam menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki ideologi lain, tujuan hidup yang jelas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia tidak diciptakan melainkan untuk beribadah. Setiap sujud dalam sholat 5 waktu, setiap detik puasa di bulan Ramadan, memberikan umat muslim kedekatan spiritual yang nyata dengan Sang Pencipta setiap hari. Islam juga dicintai karena kesederhanaan logikanya. Konsep tauhid bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada kontradiksi internal dalam Islam. Allah menantang manusia untuk menemukan pertentangan dalam Al-Quran, dan hingga detik ini tak ada satupun yang berhasil. Lebih dari itu, Islam adalah agama yang praktis. Nabi Muhammad mengajarkan segalanya, mulai dari cara memimpin negara, cara bertransaksi, hingga hal sekecil cara membersihkan diri di kamar mandi. Islam bukan hanya agama di dalam masjid, tapi pedoman di jalanan, di pasar, dan di dalam rumah. Inilah yang membuat mu'alaf merasa pulang ke rumah yang lengkap. Faktor pendukung lainnya adalah masifnya dakwah di era digital. Di Amerika Serikat, 23% Muslim adalah mu'alaf. Mereka masuk Islam setelah berdiskusi, menonton video dakwah, dan mempelajari kebenaran melalui internet. Kita melihat lembaga-lembaga seperti Sapiens Institute atau Yakin Institute yang menyajikan Islam secara intelektual. Dakwah Islam hari ini jauh lebih populer dan kuat secara argumen dibandingkan apologetika agama lain. Para dai Muslim mampu mematahkan argumen ateisme baru dengan logika yang tajam, sehingga orang-orang yang semula tidak bertuhan kini mulai bersujud kepada Allah. Sahabat, Pew Research memprediksi bahwa pada tahun 2070, Islam akan menjadi agama dominan di seluruh dunia. Namun, kejayaan ini bukan sekedar angka, melainkan tanggung jawab kita sebagai umatnya.
Saat ini, ada jutaan orang yang disebut kelompok nons, yaitu mereka yang percaya Tuhan tapi belum menemukan agama. Mereka sedang menunggu kita untuk menunjukkan keindahan Islam yang sesungguhnya melalui akhlak dan dakwah kita. Mari kita jadikan data ini sebagai semangat untuk terus menyebarkan cahaya Islam. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang membela agama Allah hingga akhir hayat. Syukron sudah menonton, jangan lupa bagikan video ini agar menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.